Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azmatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian dalam keadaan baik dan tengah melakukan tugas-tugas penting kalian di hari ini. Doa dan harapan saya semoga kita selalu diberikan maunah, hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana seharusnya. Kita pasti menyadari bahwa hidup ini tidak boleh kita lakukan sesuka kita. Hidup ini ada tujuannya. Hidup ini ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus belajar dan mencari ilmu agar seluruh keputusan yang kita ambil selalu berdasarkan ilmu. Perbuatan yang kita lakukan dengan ilmu dan perbuatan yang kita lakukan sekadar memenuhi rasa senang itu sangat berbeda. Mungkin hasil akhirnya sama, tapi yang satu sekedar memuaskan kehidupan di dunia, tidak punya nilai sama sekali di akhirat. Yang lain kecuali bernilai di dunia, menumbuhkan kebanggaan dan kebahagiaan di dunia, tapi pasti di akhirat juga akan mendapatkan catatan dan balasan. Para santri, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada para santri, dan kalau boleh saya berharap COVID-19 sampai hari ini di negeri kita tampaknya belum menyurut kekuatannya, belum menurun daya serangnya. Sementara vaksin yang kita tunggu-tunggu juga masih menjalani uji klinis dan entah kapan itu bisa resmi diedarkan. Berarti beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa tahun ke depan kita masih akan berhadapan dengan COVID-19 di sekitar kita. Oleh karena itu, para santri harus menjadi pelopor. Yang pertama, ya, cuci tangan. Yang kedua, ambil jarak dengan orang lain. Yang ketiga, memakai masker. Dan yang keempat, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dihindarkan dari
pandemi ini. Para santri di lembaga pendidikan kita, Pesantren Modern Al-Amanah, juga mengalami situasi yang luar biasa. Walaupun sejak awal muncul pandemi sekitar 5-6 bulan yang lalu, kita sudah membentuk Satgas COVID-19. Kita pilih orang-orang yang terbaik, yang punya dedikasi, yang punya skill, yang punya kecerdasan, baik dari pesantren, dari unsur madrasah aliyah bilingual, dari unsur SMP bilingual terpadu, dari unsur SD Antawirya, dari unsur SMP SKT. Ternyata persoalan demikian rumit, khususnya bagaimana menyadarkan kepada santri dan wali santri tentang betapa dahsyatnya pandemi ini. Bukan hanya dahsyat penyakitnya, tapi sikap orang terhadap orang-orang yang terpapar ini juga sangat beragam. Ada yang demikian khawatir sehingga langkah-langkah pesantren senantiasa dianggap kurang. Ada juga yang tidak peduli, sehingga sikap pesantren yang ketat untuk membatasi kunjungan, pengiriman barang dianggap berlebihan. Ya, ini selalu membuat Satgas COVID-19 di pesantren selalu harus berdiskusi hampir setiap hari bagaimana merespon wali santri, merespon masyarakat. Karena di pesantren ini kecuali ada santri, ada guru, ada tetangga yang berjualan, ada puluhan tukang yang harus terus membangun, menyiapkan fasilitas untuk para santri. Ini tidak mudah memanage pergaulan yang tetap mengikuti standar protokol kesehatan. Oleh karena itu tetap saja para santri kita mohon doa kepada kalian semua, moga-moga Pesantren Modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo dan pesantren yang lain, bahkan juga bangsa kita, Allah selamatkan dari pengaruh pandemi ini. Para santri, kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang membuat wali santri itu menangis bahagia. Di beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan hal-hal yang membuat wali santri marah. Yang kedua, hal-hal yang membuat santri itu malas belajar. Dan kali ini kita akan menyampaikan hal-hal yang membuat wali santri itu menangis, tapi menangis bahagia. Yang pertama, wali santri akan menangis bahagia ketika putra-putrinya lulus tes. Ada wali santri yang belum pernah mondok, entah mendapatkan inspirasi dari mana, anaknya suatu ketika pengen mondok. Maka mulai kelas 4 SD, hal-hal yang biasa dilakukan di pondok sudah dilatih. Ketika seperti misalnya mencuci, melipat baju, dan hal-hal yang berkaitan dengan di pondok sudah disimulasikan di rumah. Ketika tes, ternyata
harus bersaing dengan calon santri dari berbagai penjuru, maka dia tetap mengikuti dan mendaftarkan, menunggu tes, hatinya berharap-harap, hatinya berdebar-debar antara yakin dan tidak yakin. Maka ketika anaknya tes, ditungguin sampai selesai dan senantiasa hatinya berdoa moga-moga anaknya lulus. 1-2 hari kemudian melalui online ada berita anaknya lulus tes. Maka sang ibu ini menangis seakan-akan belum pernah menangis sebelumnya, tapi menangis bahagia. Yang kedua, yang membuat wali santri menangis bahagia adalah putra-putrinya berkata sudah betah tinggal di pesantren. Dia mengatakan kepada ayahnya dan ibunya, "Bapak, saya sudah kerasan, saya sudah memiliki teman banyak." Dan dia banyak bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, kegembiraannya ketika antri makan, kegembiraannya ketika antri mandi, hal-hal yang lucu yang membuat dia senang diceritakan. Maka orang tua ini menangis, tapi menangis bahagia. Yang ketiga yang membuat orang tua menangis bahagia adalah ketika putra-putrinya tampil. Kemarin kita melakukan inaugurasi virtual. Memang sengaja di-set sedemikian rupa sehingga setiap santri yang jumlahnya lebih dari 700 itu satu persatu masuk dan keluar gambarnya. Nah, sebagian santri justru tampil nyata di lebih lama di acara itu. Maka orang tua menunggu kapan anaknya terlihat, dan ketika anaknya terlihat, anaknya terlihat ceria, bergembira, maka banyak pada acara itu anak bergembira di pesantren, tapi wali santri menangis bahagia di rumah. Yang keempat, yang membuat orang tua bahagia sampai menangis adalah ketika putra-putrinya bercerita tentang aktivitas sehari-hari yang tidak pernah dilakukan di rumah. Di rumah bangun pagi itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Mencuci itu sesuatu yang mustahil, menata baju adalah, makan sendiri itu juga sesuatu yang berat. Bahkan kadang-kadang anaknya tidak mau makan kalau tidak disuapi oleh ayahnya atau ibunya. Maka ketika anak bercerita bagaimana dia membagi waktu yang demikian padat, kemudian mencuci, kemudian menjemur, antara tempat mencuci dan menjemur itu harus berjalan dulu, dan sore hari kemudian mengambil jemurannya, melipatnya, sebagaimana dia menyimpan alat-alat mandinya, menyimpan alat-alat untuk makan, kemudian antri untuk makan, dan dia bercerita dengan riang. Orang tuanya menangis bahagia. Para santri, yang membuat wali santri menangis bahagia adalah ketika putra-putrinya menasihati orang tuanya. Ini memang tidak umum, anak masih kelas 7 kemudian mendadak menasihati orang tuanya. Ibu, kalau malam seharusnya ibu itu bangun dan sholat malam. Demikian juga ayah, agar bisa mendoakan saya, agar Allah memberikan rezeki yang bertambah-tambah. Karena kata Ustadz, di malam hari itu
kalau sholat kemudian berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya terdiam dan hatinya mengucapkan terima kasih, anaknya bisa mengungkapkan sebuah kalimat yang memang selama ini sering didengar dari orang lain, sering didengar dari para ustadz, para ulama, tapi kali ini didengar oleh putra-putrinya yang masih duduk di kelas 7. Ia berbahagia campur haru karena itu air matanya menetes, tapi air mata yang penuh kebahagiaan. Yang selanjutnya yang membuat orang tua menangis bahagia adalah ketika putra-putrinya mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang bagi kita itu hanya penghargaan kecil, penghargaan karena anak itu selalu rapi, anak itu pandai untuk menyimpan alat-alat tulisnya, selalu datang ke sekolah tepat pada waktunya dan mengikuti kegiatan dengan aktif, sederhana. Tapi ketika itu diberikan penghargaan dan orang tua tahu, orang tua bisa menangis karena bahagia, karena anak-anaknya menunjukkan perkembangan yang baik yang tidak pernah ia duga ketika anak itu tinggal di pesantren. Selanjutnya yang membuat orang tua menangis bahagia adalah ketika anak-anaknya dikunjungi dan bertemu orang tuanya dan dia menyatakan, "Bapak, Ibu, saya kepingin tinggal di pesantren ini bukan hanya 1 tahun ini. Saya kepingin tinggal di pesantren sampai nanti aliyah. Bahkan setelah aliyah saya ingin mengabdi di sini menjadi ustadz." Kalimat itu langsung masuk di dalam pikiran dan hati orang tuanya dan menyentuh perasaannya. Orang tua menangis, tidak bisa membendung air matanya. Ia bahagia, anaknya punya cita-cita yang sangat mulia yang tidak pernah dia bayangkan. Orang tua juga akan menangis bahagia ketika anak-anaknya di rumah dan menjalankan kewajiban harian di rumah seperti halnya di pesantren. Anaknya waktu terdengar adzan langsung meninggalkan kesenangannya, kemudian segera mengambil air wudhu dan pergi ke musola terdekat atau masjid terdekat. Bahkan anak itu berani adzan, berani iqamah. Kemudian yang lebih membuat orang tua itu tidak bisa menahan air matanya ketika di malam hari putra-putrinya bangun menuju kamar mandi, kemudian mengambil wudhu dan dilihat di kamarnya anak itu sedang sholat. Seusai sholat dengan suara yang jernih, tapi masih lama-lama terdengar dia mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka orang tua tidak lagi bisa menahan air matanya. Mana ada yang lebih membahagiakan dari memiliki seorang anak yang bisa dan mau mendoakan kedua orang tuanya. Hal yang membuat orang tua menangis bahagia adalah ketika melihat putra-putrinya berakhlak mulia, tawaduk kepada orang tuanya,
ketika makan dia tidak ngambil sendiri, dia tidak mengambil makanan lebih dahulu, tapi menunggu orang tuanya, mempersilahkan kepada orang tuanya. Kalau dia melihat televisi kemudian orang tuanya datang, maka menyerahkan remote kontrolnya kepada ayah bundanya dan dia surut ke belakang. Ketika akan keluar dia pamit kepada orang tua kemana, kena mencium tangan kedua orang tuanya dan bilang keperluannya. Masya Allah, orang tua dibuat menjadi orang tua paling beruntung karena memiliki anak seperti dia. Maka dia pasti akan menangis, tapi menangis bahagia. Dan hal yang membuat orang tua bahagia ketika setelah liburan anak itu akan kembali ke pesantren dan menyiapkan sendiri perlengkapannya, menata sendiri bajunya, menyiapkan kopernya, dan matur kepada orang tuanya, biarlah bapak dan ibu saya yang menyiapkannya, nanti kalau ada yang kurang saya matur. Nah, kamu besok akan berangkat jam berapa? Di pesantren harus datang jam 9, tapi saya jam 7 harus berangkat karena saya khawatir nanti macet dan saya terkena hukuman karena terlambat. Orang tua melihat cara berpikir anaknya pasti menangis, tapi menangis berbahagia. Anaknya berkembang luar biasa. Dan selanjutnya wali santri akan menangis bahagia, menangis karena bahagia adalah ketika putra-putrinya mengingatkan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke pesantren, Bapak Ibu, Ananda akan berangkat ke pesantren, jangan pernah lupakan ya, Bapak Ibu mendoakan selalu untuk Ananda karena Ananda yakin tidak bisa belajar dengan baik, tidak akan mendapatkan maunah petunjuk dari Allah kalau tidak mendapatkan doa dari ayah dan ibu. Saya harap ayah ibu setiap kali sholat mendoakan Ananda, moga-moga Ananda diberikan kekuatan, diberikan keteguhan, diberikan hidayah sehingga mampu mengikuti pelajaran, mampu bergaul dengan teman-teman yang insya Allah semuanya baik dan mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh ayah dan ibu. Kalimat itu seakan-akan akan mengetuk jiwa orang tua dan memaksa orang tua untuk menangis, tapi menangis bahagia. Itulah sebagian hal-hal dari santri yang seringkali membuat orang tua menangis, tapi menangis bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.